Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga sehat-sehat pagi ini ya teman-teman. Ini pagi hari tanggal 28 September, hari Sabtu teman-teman ya. Wow, saya ada dua perasaan nih teman-teman ya. Yang pertama seneng ya tentu timnas Indonesia bisa menang tadi malam ketemu Timor Leste ya, memang harus menang dan wajib menang ya. Lawan Timor Leste kalah gimana netizen ya? Ya enggak teman-teman. Kalau timnas Indonesia sampai kalah melawan Timor Leste, waduh netizen udah heboh ya, pasti marah semua supporter. Permainan tadi malam aja mendapat respon negatif dari netizen ya, mayoritas walaupun menghargai ya, tapi mayoritas nggak kuat ya netizen permainannya, karena eh, kebanyakan itu ini ajang untuk pemerkayaan ya, pemerkayaan, pematangan ya. Jadi jangan tidak fokus, jangan menganggap remeh lawan walaupun di atas kertas Timor Leste di bawah Indonesia ya, teman-teman jangan. Nanti dari situ nanti standar kita akan ada di bawah kalau kita nggak selalu mengupgrade diri ya. Jadi timnas Indonesia itu kan udah ada contoh lah ya teman-teman. Kita kedatangan pemain-pemain beberapa grade A dari Belanda aja yang notabene-nya 10 besar dunia pun itu masih harus kerja keras untuk mencapai round 3 ya, harus kerja keras, kerja fisiknya harus kuat. Karena persaingan memang sekarang di dunia sepak bola itu yang muncul yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik teman-teman. Kalau kita nggak mempersiapkan diri yang terbaik ya kita nggak akan muncul. Kenapa? Ya karena memang dunia sudah jadi satu. Dunia sudah jadi satu ya. Timnas negara-negara lain itu yang dia muncul ke Piala Asia dan Piala Dunia, itu semua sudah mix. Dia mencari pemain-pemain keturunannya yang ada di manapun untuk membela timnasnya. Itu udah lazim di permainan timnas hari ini di dunia. Jadi kalau kita tetap kekeh dengan permainan PD seperti orang nggak pernah keluar gitu ya, dia nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ya makanya Indonesia tuh sering melakukan di zamannya Erick Thohir TC-TC di luar negeri, di Eropa, ya, dimanapun ya. Itu hanya untuk melihat ada di posisi mana sih sepak bola Indonesia itu. Biar bisa adaptasi loh, kita ada di posisi sekian nih. Nah, supaya kita bisa mengejar mereka yang sudah biasa langganan Piala Dunia, apa yang harus dilakukan? Kalau kita biasa-biasa saja PD dengan diri sendiri, tapi tidak mengupgrade skillnya, tidak menyesuaikan skillnya, ya cara bermainnya dengan orang-orang atau timnas negara yang sudah biasa langganan Piala Dunia dan Piala Asia, ya kita tetap di tempat. Ya, tetap di tempat. Makanya kita harus membuka diri. Ya, membuka diri untuk mengupgrade ya, mengupgrade diri, menerima kritik ya, supaya kita bisa ngejar mereka-mereka yang latihannya lebih disiplin, makannya lebih disiplin, ya strateginya lebih dikembangkan. Kita nggak usah lihat jauh-jauh sebenarnya kalau kita mau belajar. Lihatlah Korea Korea Selatan ya dan Jepang. Bayangin aja, timnas putri Indonesia dihajar 18-1 oleh Jepang. Klub di Jepang loh, bukan timnasnya loh, ini klub loh teman-teman. Ya, timnas putri Indonesia yang sudah diperkuat beberapa pemain naturalisasi dihajar 18-1 oleh klub wanita di Jepang. Bukan timnas Jepang nih, klub. Bayangin aja, ada beberapa di klub itu pemain timnas saja. Diajar 18-1, kan parah banget itu teman-teman. Di sepak bola udah kalah 18-1, 90 menit itu parah banget. Berarti kelasnya jauh teman-teman. Makanya kita harus membuka diri untuk upgrade, untuk belajar, supaya tahu kita nggak di belakang terus.
Jangan kita pede, tapi di belakang terus sama aja bohong untuk mainan kita, untuk lumbung gol oleh mereka-mereka yang sudah upgrade diri. Ini ya pentingnya berpikir terbuka dan mengupgrade diri, menerima kekurangan dan berlatih terus untuk mengembangkan supaya bisa mensejajarkan dengan timnas-timnas lain. Kita kalau lihat ya sama-sama Asia gitu ya teman-teman, orangnya juga nggak terlalu jauh dari kita. Jepang aja contoh, Jepang itu cara latihannya teman-teman disiplin, ya fisiknya disiplin, skillnya disiplin, berpikirnya progresif. Makanya dia bisa masuk ke jajaran dunia kan. Itu nggak usah jauh-jauh belajarnya, dari Jepang aja. Caranya gimana sih? Bisa seperti itu. Ya, itu yang bolak-balik kita, bukan hanya di bola saja teman-teman. Di bulu tangkis pun Indonesia sudah tertinggal sama Jepang hari ini. Padahal bulu tangkis Indonesia banyak loh, ya. Konglomerat di Indonesia sudah punya pembinaan bulu tangkis muda yang nanti ujung-ujungnya bisa diambil untuk pelatnas atau timnas, tapi grafiknya turun hari ini. Itu berarti ada apa ya? Pelatih Indonesia juga hebat-hebat, malah diambil negara lain. Ada apa? Itu dari bulu tangkis. Kita kembali lagi ke bola ya teman-teman. Jadi hari ini saya senang ya teman-teman, sebagai pendukung timnas pasti senang menang. Ada harapan untuk lolos ke Piala Asia, tinggal 1 kali lagi pertandingan melawan Yaman ya, atau Yemen. Kita nggak boleh ini ya teman-teman, walaupun kita hanya butuh skor imbang, kita nggak boleh sekali lagi kita nggak boleh nggak fokus ya. Kita jangan puas dengan skor imbang, kita harus menang. Menang itu lebih bagus untuk mengupgrade pemain-pemain, untuk pembuktian pemain-pemain bahwa bisa mencetak gol lawan siapapun. Jangan terus kita imbang, kita lolos, jangan. Itu namanya berdiri di garis riskan. Kalau kita berdiri di garis riskan, kita bisa kalah. Kita pikirannya imbang, wah tiba-tiba di menit terakhir kita kebobolan. Akhirnya nggak imbang kan, kita yang kalah. Makanya kalau bisa kita selalu harus targetnya menang, dan menang. Jangan imbang kita, walaupun lolos imbang, tapi targetnya harus menang sebagai pembuktian bahwa pemain timnas Indonesia itu bisa menjebol gawang lawan di setiap pertandingan. Itu ya teman-teman. Jadi netizen Indonesia hari ini sedang on fire, ya, sedang di atas, sedang suka-sukanya dengan timnas Indonesia. Teman-teman nonton ya, timnas khususnya yang senior, wah histeris teman-teman. Banyak banget penggemarnya hari ini dari segala level, dari orang kaya sampai orang miskin, dari pejabat sampai orang biasa itu suka bola hari ini. Karena memang permainan timnas Indonesia hari ini enak ditonton ya, yang senior ya teman-teman. Yang junior juga enak ditonton, tapi harus mengikuti itu tracknya yang senior ya, grafiknya harus naik juga. Nah mudah-mudahan ya, kalau kita menang dengan Yemen, kita masuk nanti ke Piala Asia U20 2025. Ini poin ya, Malaysia baru saja kalah teman-teman. Malaysia baru saja kalah dan dia resmi tidak akan lolos ya, karena ada beda dengan di tim yang diikuti oleh Indonesia hari ini, teman-teman. Hitung-hitungannya Malaysia gagal ya teman-teman, tadi malam sudah kalah dan Malaysia gagal lolos ke Piala Asia. Ini hitung-hitungannya ya. Jadi Indonesia harus menang melawan Yemen supaya Indonesia bisa jadi juara grup. Itu aja teman-teman, terima kasih. Update terus berita-berita ya yang terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.